Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Alhamdulillah kita sudah memasuki subtema yang kedua. Nah, kali ini kita akan belajar organ gerak pada manusia. Materi ini bisa kalian temukan di muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam subtema 2, tema 1, kelas 5 sekolah dasar. Setelah menonton video ini, harapannya kalian bisa menjelaskan alat gerak pada hewan dan manusia dengan benar. Selain itu, harapannya kalian juga bisa menjelaskan fungsi alat gerak pada hewan dan manusia dengan tepat. Kemudian yang terakhir, harapannya kalian juga bisa menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa materi yang akan kita pelajari melalui video ini. Materi yang pertama yaitu tentang alat gerak manusia. Materi yang kedua yaitu tentang tulang dan sendi. Materi yang ketiga yaitu alat gerak aktif atau otot. Dan materi yang keempat kita akan belajar tentang macam-macam gerak pada otot dan cara memeliharanya. Oke, sekarang kita mulai ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu alat gerak pada manusia. Sekarang, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira kegiatan apa yang terlihat pada kedua gambar tersebut ya? Kemudian, kegiatan pada gambar manakah yang membutuhkan lebih banyak gerak organ tubuh? Dan kira-kira kegiatan pada gambar manakah yang lebih menyehatkan tubuh? Di antara kedua kegiatan tersebut, bersepeda merupakan kegiatan yang membutuhkan lebih banyak gerak organ tubuh, yaitu kaki. Nah, agar dapat berjalan, sepeda harus dikayuh oleh kaki. Dengan bersepeda, maka organ gerak tubuh kita, terutama kaki, dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian, pernahkah kamu merasa badanmu pegal dan kaku setelah duduk dalam waktu yang lama? Hal itu sebenarnya adalah wajar. Karena saat kita duduk atau diam dalam waktu yang lama, organ-organ tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, tahukah kamu apa saja organ gerak pada tubuh manusia? Organ atau alat gerak pada manusia terdiri dari 3. Yang pertama yaitu rangka atau tulang. Rangka atau tulang merupakan alat gerak pasif. Artinya, rangka atau tulang hanya dapat bergerak dengan bantuan otot. Nah, di sini tulang memiliki 3 bentuk, yaitu bentuknya pipih, pendek, dan pipa. Kemudian yang kedua, yaitu persendian. Persendian berfungsi menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Dalam tubuh manusia, setidaknya ada sekitar 200 tulang yang saling berhubungan. Maka dari itu, persendian memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting, terutama dalam proses terjadinya gerakan. Nah, organ gerak manusia yang ketiga adalah otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Sebagai alat gerak aktif, otot membantu tulang sehingga menghasilkan suatu gerakan tubuh. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak, karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Oke, kita ke materi yang kedua. Di sini kita akan membahas tulang dan sendi.
Tulang merupakan salah satu organ gerak manusia. Tulang menjadi alat gerak pasif. Nah, tulang-tulang manusia membentuk satu kesatuan yang disebut dengan rangka. Nah, rangka manusia sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Antara lain, rangka bagian kepala atau tengkorak, rangka bagian badan, dan yang ketiga, rangka bagian anggota gerak tubuh, yaitu tangan dan kaki. Mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, mari kita bahas rangka anggota kepala atau tengkorak. Rangka kepala tersusun atas beberapa tulang. Di antaranya ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang tapis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas dan rahang bawah, tulang tengkorak belakang, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar di samping. Gambar tersebut sudah berwarna-warni yang bisa menunjukkan area tulang-tulang tersebut. Di antara tulang tersebut ada persendian yang membatasi antar tulang-tulang di kepala. Nah, sekarang mari kita bahas rangka anggota badan. Rangka anggota badan terdiri dari beberapa kelompok tulang. Yang pertama, tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian yang kedua ada tulang bahu. Yang ketiga ada tulang panggul. Dan yang keempat ada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk terdiri dari tulang rusuk pertama atau 7 pasang rusuk sejati. Kemudian ada tulang dada hulu, tulang dada badan, dan tulang dada tajuk pedang. Selain itu, ada 2 pasang ruas tulang rusuk melayang dan ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Kemudian, untuk tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Untuk tulang lengan nanti akan masuk di pembahasan rangka anggota gerak badan. Kemudian selanjutnya untuk tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, yang terakhir adalah ruas-ruas tulang belakang yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang telangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, kita bahas rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri dari 2, yaitu tulang anggota gerak atas, yaitu tangan, dan tulang anggota gerak bawah, yaitu kaki. Tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan untuk tulang anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, sebenarnya apa saja sih fungsi dari rangka? Nah, fungsi dari rangka yang pertama yaitu membentuk dan menegakkan tubuh. Kemudian fungsi yang kedua menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Ini yang ada di tulang belakang. Kemudian yang ketiga, tempat melekatnya otot atau alat gerak aktif. Dan yang keempat, melindungi organ-organ penting di dalam tubuh. Nah, organ-organ penting yang dilindungi oleh tulang yaitu yang pertama adalah jantung dan paru-paru yang dilindungi oleh rusuk-rusuk. Kemudian ada otak yang dilindungi oleh
tempurung kepala, kemudian ada mata juga, ada hidung, telinga, dan lain-lain yang dilindungi oleh tulang-tulang di rangka kepala. Kemudian, mari kita bahas bentuk dan jenis tulang. Jenis tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, yaitu ada tulang pipa, yang merupakan tulang yang berbentuk silinder yang berongga di bagian tengahnya. Tulang pipa bentuknya seperti pipa. Nah, contohnya tulang pipa berada di tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Yang kedua adalah tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk pipih. Contohnya adalah tulang belikat. Dan yang terakhir, tulang pendek. Tulang pendek merupakan tulang yang berukuran pendek. Nah, contoh tulang pendek berada di ruas jari kaki maupun jari tangan. Kemudian, berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras adalah tulang yang tersusun dari zat kapur, yaitu kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Nah, contohnya adalah tulang anggota gerak dan tulang belakang. Sedangkan tulang rawan merupakan tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur. Contohnya adalah cuping hidung dan daun telinga. Secara keseluruhan, tulang yang ada di tubuh manusia tersusun oleh tulang keras, hampir keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sendi manusia. Sendi merupakan tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Sendi membantu tulang agar bisa digerakkan oleh otot. Sendi manusia dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada sendi peluru, sendi kondiloid, sendi luncur atau geser, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi putar. Nah, sekarang mari kita coba membahas satu persatu. Sendi peluru adalah tempat pertemuan antara tulang yang berbentuk bola dan tulang yang berbentuk mangkok. Sendi ini bergerak ke segala arah dan letaknya berada di antara tulang panggul dan tulang paha, serta tulang lengan atas dan tulang lengan bahu. Kemudian yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang ujung-ujung tulangnya bertaut dan berbentuk pelana. Letak sendi ini berada di antara tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan, atau sendi tulang telapak tangan dengan ruas jari-jari. Sendi pelana hanya dapat digerakkan ke dua arah. Selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang salah satu ujung tulangnya dapat mengitari ujung tulang lainnya. Sendi putar dapat digerakkan memutar. Letak sendi ini di antara tulang atlas dan tulang tengkorak, serta antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang ujung-ujung tulangnya berporos satu dan membentuk engsel. Sendi ini dapat digerakkan hanya satu arah, yaitu seperti gerakan engsel pintu. Contoh sendi engsel misalnya terdapat pada mata kaki,
sendi siku, lutut, dan ruas jari. Kemudian, selanjutnya adalah sendi luncur. Sendi luncur juga biasa kita sebut dengan sendi geser. Nah, sendi luncur adalah sendi yang ujung-ujung tulangnya agak rata. Sendi luncur hanya dapat melakukan gerakan menggeser. Contoh sendi luncur misalnya terdapat pada sendi antar tulang pergelangan tangan, tulang selangka, tulang pergelangan kaki, dan tulang belikat. Dan yang terakhir adalah sendi kondiloid. Mungkin agak asing ya di telinga kita. Nah, sendi kondiloid sendiri adalah sendi yang ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri, serta ke depan dan ke belakang. Contoh sendi kondiloid misalnya terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Oke, itu pembahasan tentang tulang dan sendi. Sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu alat gerak aktif atau otot. Apa itu otot? Otot merupakan suatu jaringan di dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat atau organ gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, saat anggota tubuh kita bergerak, itu karena digerakkan oleh otot. Otot sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Nah, ciri-ciri otot polos antara lain, yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kemudian bentuknya seperti perahu, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, pergerakannya lambat dan tidak mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom, berada di usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Dan yang terakhir, yang harus kalian ingat bahwa saraf otot polos tidak dipengaruhi atau tidak diperintah oleh otot. Nah, ini adalah gambar dari otot polos. Selanjutnya adalah otot lurik. Nah, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Pada otot lurik terdapat sisi gelap dan terang yang berselang-seling secara melintang atau bergaris. Nah, ciri-ciri otot lurik antara lain, yang pertama berbentuk silindris dengan garis gelap dan terang, kemudian melekat pada rangka sehingga sering kita sebut juga dengan otot rangka. Kemudian yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah. Kemudian bentuknya panjang dan punya banyak inti sel atau kita sebut dengan multisel. Kemudian mempunyai pigmen myoglobin, dan yang terakhir, inti selnya berada di tepi. Nah, sebagai ilustrasi, kalian bisa melihat gambar berikut ini. Oke, yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada jantung saja. Nah, otot jantung terdiri atas rambut lurik. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang dapat memperlambat
dan mempercepat laju denyut jantung. Kemudian, ciri-ciri otot jantung antara lain, yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan yang disebut sinsitium, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, untuk ilustrasi, kalian bisa melihat gambar di samping. Oke, sekarang mari kita coba membahas fungsi dari otot. Nah, fungsi dari otot antara lain yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, memegang, mengangkat, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua adalah menggerakkan otot jantung. Dan fungsi yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat baik itu nutrisi maupun oksigen. Oke, bagaimana sampai dengan saat ini? Semoga masih tetap semangat ya, karena kita akan membahas materi yang keempat, yaitu tentang macam-macam gerak otot dan cara memeliharanya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Oke, sekarang kita coba membahas macam-macam gerak otot. Pernahkah kalian mengalami kram? Kram merupakan peristiwa menegangnya otot dengan kuat dan secara tiba-tiba. Kram bisa berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Salah satu penyebabnya adalah kelelahan pada otot atau penggunaan otot secara berlebihan. Kram terjadi pada otot yang bekerja atas kesadaran kita. Nah, untuk menghindari kram atau cedera otot lainnya, sebaiknya kita melakukan pemanasan sebelum menggunakan otot untuk bergerak. Nah, banyak gerak yang dapat dilakukan oleh otot. Apa saja macam-macam gerak otot? Nah, macam-macam gerak otot ada 5. Yang pertama adalah gerak fleksi dan ekstensi. Gerak fleksi adalah gerak anggota tubuh yang menekuk atau membengkok. Sedangkan gerak ekstensi adalah gerakan meluruskan anggota tubuh. Nah, contoh gerakan ini yaitu gerakan siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Kemudian, macam gerak yang kedua yaitu abduksi dan adduksi. Abduksi merupakan gerakan menjauhi tubuh, sedangkan adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Contoh dari gerakan ini yaitu gerakan dengan menjauhi tubuh dan mendekati tubuh. Macam gerak yang ketiga disebut dengan elevansi dan depresi. Elevansi yaitu gerakan mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. Contoh dari gerakan ini yaitu membuka dan menutup mulut. Kemudian macam gerak yang keempat adalah supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerak menengadahkan atau membuka telapak tangan. Sedangkan pronasi adalah gerak menelungkupkan telapak tangan. Dan macam gerak yang terakhir adalah gerak inversi dan eversi. Gerak inversi adalah gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Nah, kalian di rumah bisa mencoba atau mempraktekkan macam-macam gerak otot tersebut. Selamat mencoba. Nah, begitu pentingnya peran otot bagi tubuh kita,
namun kita sering mengabaikannya dan tidak memperhatikan kesehatannya. Oleh karena itu, tidak heran jika kita mengalami kram, nyeri otot, atau lebih parahnya, terjadi cedera otot. Lalu, bagaimana ya cara menjaga kesehatan otot kita? Berikut ini beberapa tips dalam kita memelihara dan menjaga kesehatan otot kita. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang pasti berbeda-beda, tergantung pada pola makan, jenis kelamin, aktivitas, suhu tubuh, kesehatan, dan usia. Namun, mengonsumsi setidaknya 6 gelas air sehari dapat menjaga kesehatan otot. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi dan melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Cara yang kedua yaitu melakukan peregangan. Melakukan peregangan sangat bagus untuk mempersiapkan otot melakukan aktivitas yang mungkin berat dan lama. Lakukanlah peregangan beberapa saat sebelum dan setelah melakukan gerakan tertentu yang menggunakan otot dalam jangka waktu yang panjang, seperti saat akan dan setelah olahraga, serta mungkin sebelum dan setelah tidur. Kemudian yang ketiga yaitu meringankan nyeri otot. Saat mengalami nyeri otot, sesegera mungkin obati menggunakan krim khusus untuk otot yang mengandung metil salisilat dan mentol. Hal tersebut bertujuan agar otot yang kram atau kejang menjadi lebih rileks. Kemudian yang keempat yaitu menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan. Terkadang kita melakukan gerakan tanpa menghiraukan apakah gerakan tersebut membebani otot atau tidak. Nah, agar terhindar dari cedera atau gangguan lainnya pada otot, maka kita harus menghindari gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, atau kegiatan yang terlalu membebani otot. Kemudian yang kelima adalah melakukan latihan secara rutin. Melakukan latihan fisik atau olahraga bisa dilakukan dengan banyak hal. Latihan sebaiknya dilakukan secara rutin agar otot tetap sehat. Latihan fisik dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, contoh latihan fisik yang dapat dilakukan misalnya jogging, bersepeda, atau latihan di pusat kebugaran atau gym. Yang keenam atau yang terakhir adalah mengonsumsi makanan yang bernutrisi bagi otot. Nutrisi yang baik bagi otot adalah protein. Nah, protein akan membantu pembentukan otot. Makanan yang baik bagi otot antara lain misalnya ada telur, susu rendah lemak, ikan tuna, ikan salmon, brokoli, dada ayam tanpa lemak, minyak ikan, keju, kacang almond, kedelai, bayam, dan masih banyak lagi. Baik, alhamdulillah materinya sudah selesai. Bagaimana? Apakah kalian semakin bisa memahami tentang organ gerak pada manusia? Dan apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan atau ditulis di kolom komentar. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga bisa lebih menambah pemahaman kalian. Jangan lupa follow Instagram @abudianto. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.